Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Abdul Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul innamal ilmu indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Wa bi sanadil muttasil ila Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah wa Syekh Ibnu Abbad ila an qala ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Man anzala hawaijahu billahi ta'ala waltaja ilaihi wa tawakkala fi amrihi kullihi alaih kafahu kulla mu'natin wa qarraba alaihi kulla ba'idin wa yassara alaihi kulla asir. Wa man sakana ila ilmihi wa aqlihi wa atamada ala quwwatihi wa hawlihi wakkalahu Allah subhanahu wa ta'ala ila nafsihi wa khadhalahu wa haramahu wa tawfiqahu wa harama tawfiqahu wa ahmalahu falam tanjah matalibuhu wa lam tatayassar ma'aribuh. Wa hadha ma'lumun 'ala al-qat'i min nusus asy-syari'ah wa anwa' at-tajarubi. Qultu wa kalamul mu'allif rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-mas'alah 'amun yatanawalu kulla matlabin min al-matalib ad-diniyah wad-dunyawiyah allati ma'alu amriha ila ad-dini wa ashrafi tilka al-matalib wa aktharuha qawati' wa ma'atib. Akhadha al-muridu fi suluki sabili at-tauhid fa fihi at-ta'alluq billah subhanahu wa ta'ala ahaq wa aswab wa fi jami' juz'iyatihi ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala awla wa awjab. Fala jarama kana min ar-ra'yi as-sadidi wal amri al-akid an yukhassisahu min dhalika al-'am wa an yufridahu aqiba hadhihi al-mas'alah bimazid min al-kalam. Falidhalika qala min 'alamati an-nujhi fi an-nihayat ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala fil bidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Ma tawaqqafa matlabun huwa talibuhu bi rabbih wa ma tayassara matlabun huwa talibuhu bi nafsihi. Tidak ada sesuatu yang akan terhenti, suatu permintaan ketika dia mencarinya itu dengan Tuhannya. Dan tidak akan mudah sesuatu yang akan dicari kalau dia mencarinya dengan dirinya sendiri. Ini adalah suatu hikmah yang sangat luar biasa yang menjadi sebuah pemicu bagi kita semuanya untuk mengacu supaya kita berada di dalam ranah himbauan, ajaran, syariat, wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga pantas kalau seumpama Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebahagiaan, kemudahan, kelapangan, kesejahteraan, keamanan, kesentosaan, semuanya, maka dia itu akan diberikan taufik untuk memperdalam dalam agamanya. Karena agama itu tidak bisa dipisahkan dengan dunia. Agama itu untuk diterapkan di dunia. Imbasnya itu terjadinya juga di dunia. Balasan di akhirat itu semua karena dilakukan selama di dunia. Jadi tidak mungkin kita itu bisa memisahkan antara ilmu agama dengan keduniaan kita. Sehingga saya secara pribadi sangat tidak menyetujui ya kalau dalam ilmu pengetahuan agama itu kemudian ada dikotomi dengan ilmu pengetahuan umum terkait dengan apapun itu. Karena memang semua sumbernya itu daripada Allah. Semua sumbernya itu daripada Nabi Muhammad SAW. Dan semua pengembangan yang ada sekarang secara modern pun itu juga daripada Allah. Kenapa demikian?
Karena yang menciptakan otak dan komponen-komponen yang membantu terlaksananya sesuatu, teori, sistem yang berlaku dan sebagainya, itu semuanya itu berasal dan bersumber daripada Allah SWT. Sehingga kemudian pantas kalau seumpama di dalam hikmah ini kemudian kita diingatkan, jangan kita itu membuang-buang waktu, jangan kita itu sampai melakukan sesuatu yang tidak ada artinya. Jangan sampai kita kemudian melakukan sesuatu jalan atau menembus suatu jalan yang jauh sekali. Kalau seumpama di sana ada jalan yang singkat. Oleh karenanya kemudian di sini disebutkan suatu permintaan apapun itu, ya. Dan kita harus tahu dengan cara pasti bahwasanya permintaan apapun yang kita utarakan dan ungkapkan itu sumbernya daripada Allah. Sehingga pantas kalau Habib Ahmad dan Sangatos beliau mengatakan, ketika kamu itu meminta, memohon kepada Allah dan berdoa, maka ketahuilah bahwasanya Allah menginginkan hal itu untukmu. Jadi sumber utamanya lintasan itu sehingga ada di dalam hatimu itu adalah Allah. Dan setiap sesuatu yang ada di dalam lintasan demi Allah itu bisa terlaksana, bisa terrealisasi. Terlaksana atau tidak itu tergantung kepada bagaimana iman kita kepada Allah. Ketika kita iman kepada Allah, semuanya akan terlaksana. Ketika kita tidak iman kepada Allah Ta'ala, maka kita akan ditegurnya. Itu yang terjadi. Itu hakikat yang terlaksana. Sehingga kemudian banyak di antara kita yang tertipu dengan kepintarannya, dengan gelarnya, dan sebagainya. Dia merasa bahwasanya gelarnya itu, kepintarannya itu, kepiawaiannya itu, kepengalamannya itu bisa menentukan segala hal yang dia inginkan atau dia planningkan. Padahal tidak. Ya benar, itu adalah semuanya yang berlaku di dunia itu adalah dengan kehendak Allah. Tidak ada yang lain. Sehingga kemudian kita itu selalu diingatkan oleh Allah melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, camkan baik-baik, tidak ada usaha, tidak ada upaya. Kalau kamu mau berusaha dengan diri kamu tidak akan berhasil. Kalau kamu mau berupaya dengan pikiranmu tidak akan berhasil. Yang ada adalah satu, kamu ingin berhasil, usahalah dengan usaha yang diperintahkan Allah. Berupayalah dengan upaya yang diperintahkan oleh Allah. Jelaskan? Artinya usaha dan upaya yang kita laksanakan dengan Allah berarti di bawah ranah takwa. Tidak sampai melanggar ketakwaan. Yang berarti imtithalu awamirillah wasinabu nawahi. Semua itu. Apa saja yang terkait dengan permintaan kita. Kita minta istri, kita minta harta, kita minta kesuksesan, kita minta kesehatan dan sebagainya. Itu semua harus berada di dalam raungan takwa. Oleh karenanya lihat bagaimana Al-Habib Haddad memberikan pesan dengan pesan yang sangat simpel, ya. Sangat singkat. Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Kalau seumpama semua wasiatnya di dalam qasidah tersebut mau disingkat, maka cuma satu saja, yaitu alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Yang lainnya itu adalah sebuah kelanjutan, sebuah cabang daripada yang pokok itu, yang bertakwa itu. Itu terkait dengan apapun. Terkait dengan pertanian, terkait dengan perdagangan, terkait dengan akademisi, terkait dengan bisnis, terkait dengan apapun juga. Kalau sudah kita berada dalam ranah takwa, apapun job kita, apapun urusan kita, maka yang terlaksana itu adalah kemudahan, kelapangan, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, dan kesuksesan. Tapi kalau sudah ranahnya itu bukan takwa, siapapun yang ada di dalam hal itu, lihat bagaimana Allah Ta'ala mensifatkan yang namanya semua cara, semua teori, semua sistem yang berlawanan dengan syariat Allah SWT. Semisal riba. Wa yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghapuskan sampai ke dasar-dasarnya, sampai ke akar-akarnya, habis sama sekali. Sehingga ini tidak bisa dipikirkan dengan akal sama sekali, kontra dengan akal ini, kontradiksi dengan akal.
Bagaimana Allah Ta'ala dapat mensirnakan sebuah harta karena harta itu berasal daripada muamalah riba. Itu akan habis sama sekali sampai orang yang mempunyai harta tersebut, dia tidak tahu kenapa bisa terjadi ini. Siapa biangnya, siapa dalangnya, dia tidak akan tahu. Kenapa? Berlawanan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini disebutkan tidak akan berhenti dan tidak akan terhenti, tidak akan terjegah dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mencegahnya suatu permintaan kalau dia itu memintanya dengan Allah, dengan Tuhannya. Maksudnya Allah. Tapi tidak akan mudah dan tidak akan dimudahkan. Pasti kesulitan selalu ada di mana-mana. Oleh karenanya camkan baik-baik, ini kaidah. Kalau kita mempunyai sebuah usaha, sebuah upaya, ya, terkait dengan bisnis, terkait dengan kesehatan, terkait dengan masa depan, terkait dengan investasi, terkait dengan apapun juga. Lalu kita itu berjalannya itu bukan dengan Allah SWT, artinya dengan syariat yang telah ditasyri'kan oleh Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, pastikan itu akan gagal. Sehingga pantas kalau Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, maka nalillah baqiyah wastamar. Semua yang karena Allah akan tetap kekal selamanya. Jangan takut, tidak sukses. Sukses terus abadi. Tapi kapan sudah mulai kurang kadarnya, maka akan kurang pula bendanya. Tapi ketika tetap kadarnya, maka tidak akan kurang sama sekali, abadi. Maka nalillah baqiyah wastamar. Oleh karenanya, kalau kita sekarang ini banyak mengalami kegagalan, dalam bisnis gagal, dalam melobi gagal, dalam kita membina rumah tangga gagal, dalam kita mendidik anak-anak gagal, dalam kita membina kemasyarakatan kita gagal, dalam kita menjaga kesehatan kita gagal, semuanya itu berarti kegagalannya itu karena kita melakukannya bukan lillahi wa ilallah wa fillah. Jadi harus lillahi wa ilallah wa fillah. Jadi nggak cukup lillahi saja. Semua aku lakukan untuk Allah, tapi bukan ilallah, bukan fillah, percuma. Jadi harus untuk Allah sesuai dengan keinginan Allah yang di dalam syariat Allah, lalu lakukan semuanya karena Allah. Itu yang terlaksana baru. Sehingga lihat bagaimana Abuya Habib Hasan, beliau itu sebelum meninggalnya sekitar 3 tahun ya. 3 hari ya sebelumnya, itu beliau katakan, demi Allah Abi tidak pernah merasa kalau Abi punya pondok. Jadi apa yang dilakukan selama ini, dia capek, dia ngecor, dia sebagainya, dia tidak pernah merasakannya. Kenapa? Lillah, ilallah, wa fillah. Yang karena itu semuanya, dia tidak pernah merasa, oh ini karena kecapean saya, ini karena keuletan saya. Kalau bukan saya, nggak mungkin bisa terlaksana seperti itu. Nggak ada itu semuanya. Memang untuk membantu, menguatkan, menjaga ya kadar keimanan dan ketakwaan. Kadang-kadang memang kita itu kalau dalam segi kebaikan kita diperintahkan untuk menjaganya. Seperti apa kalau ada seorang yang memberikan kita suatu pemberian, kita katakan padanya terima kasih. Tapi sebenarnya syukur kita bukan pada dia, tapi pada Allah. Lihat bagaimana Al-Habib Husin Al-Haddad rahimallahu rahmatul abrar, di mana beliau katakan kepada setiap orang kaya yang membantunya untuk menghidupi para miskin dan para janda yang ditanggungnya, maka beliau katakan, in a'tait, apa yang aku minta, jika kamu berikan padaku, fallahul mu'ti wa antal mashkur. Wa in mana'at, fallahul mani' wa anta ma'zur. Kalau seumpama engkau berikan apa yang aku minta, aku terima kasih padamu. Tapi sesungguhnya yang memberikan itu bukan kamu, tapi Allah. Punya Allah, dan Allah yang memberikan. Lewat dia. Karena apa? Nabi Muhammad sudah menjelaskan. Dan ini merupakan sebuah pertimbangan bagi kita untuk mengeluarkan atau menahannya. Semua yang kita miliki adalah sebuah kepemilikan yang sementara, bukan abadi. Kecuali apa? Kecuali yang sudah terlanjur kita pakai. Itu milik kita.
milik kita. Lanjut kita makan sampai jadi kotoran, itu milik kita itu. Dan yang kita lakukan karena Allah, itu milik kita. Ya gulubnu adam mali mali wa ma maluk illa ma akalta fa'afnait au labista fa'ablait au tasaddaqta fa'abgait wa ma siwa dzalika fadhahibun au tarikul linnas. Banyak ada mengatakan ini loh milikku, ini milikku. Yang mana milikmu? Kecuali 3 milik kita. Yang kau makan tuh sampai habis, itu milik kita. Ya. Karena kebanyakan dunia itu terkait dengan makanan. Yang kau pakai tuh baju, rumah, ya, atau mobil sampai usang, sampai nggak bisa dipakai lagi, itu milikmu. Dan yang 3, dan apa yang kamu sedekahkan, apa yang kau infakkan, itu milikmu. Sehingga pantas kalau Nabi SAW bersabda dalam hadisnya kemudian, innakum tuhibbuna mala wurasikum aksar min malikum. Kalian itu lebih cinta kepada harta ahli waris kalian daripada cinta kepada harta kalian sendiri. Sahabat komplain, mana di antara kita yang seperti itu ya Rasulullah? Tentunya kita lebih senang kepada harta kita sendiri. Masa kita senang kepada harta ahli waris kita? Maka dengan kecerdikan dan kejeniusan Nabi SAW, karena memang semuanya bersumber daripada wahyu, Nabi SAW berbalik bertanya dan mengatakan, bukankah yang kau tinggalkan lebih banyak daripada yang kau gunakan? Bukankah yang kau tinggalkan lebih banyak daripada yang kau gunakan? Berapa yang kau gunakan? Sekarang umurmu berapa? Harusnya kau makan enak, gak makan enak. Salah sendiri. Harusnya kau pakai pakaian yang bagus. Fama binikmati rabbika fahadis. Itu harta kamu. Tidak terkait dengan orang lain. Pakai. Itu hartamu. Hakmu. Kamu yang capek. Kamu bercucuran keringat. Pakai. Jangan orang kaya pakai HP jadul. Jangan orang kaya harusnya dia itu mendapatkan memakai pakaian yang bagus, ini enggak. Ini termasuk orang yang pelit, hatta kepada dirinya sendiri pelit. Pada Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu asa ayyara asara ni'matihi ila abdihi hatta fi syurba allati yashrabuha fayahmaduhu alaih. Allah Ta'ala itu senang kalau memberikan suatu nikmat dan anugerah kepada seorang hambanya, tampak bekas nikmat itu tampak. Ya, dapat uang, dia belikan yang bagus. Sehingga apa? Ketika dia beli yang bagus, pasti dia alhamdulillah senangnya ya, enak makainya ya. Nah itu. Tapi kalau seumpama dia tidak menggunakannya sesuai dengan semestinya, maka kurang syukurnya. Nah itu. Nah, oleh karena itu, penggunaan harta itu yang benar seperti yang selalu saya uraikan, itu sepertiga untuk kita dan keluarga, sepertiga untuk kita putar kembali, sepertiga untuk akhirat kita. Terserah mau bikin pertimbangan berapa, kurang dari itu atau lebih daripada itu bagus. Yang penting ada yang masih tetap akan mengalirkan keuangan kita, kemudian ada yang kita gunakan dan kita nikmati karena kita berpacu dengan waktu. Jangan kita sampai berpikiran, oh sekarang yang sederhana aja dah dulu. Nanti kalau sudah kita kaya banget baru kita nikmati. Tunggu sampai kita stroke dulu baru kita akan menikmatinya. Tunggu sampai kita mempunyai penyakit diabetes baru kita akan menikmatinya. Tunggu sampai kita punya penyakit hipertensi baru kita akan menikmatinya. Sudah tidak lagi bisa menikmatinya. Rugi tidak? Rugi. Nah, oleh karena itu, maka ranah ini termasuk ranah yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala telah bersumpah dengan demi masa, wal asri innal insana lafi khusur. Kecuali siapa? Kecuali bertiga ini. Illal ladzina amanu, yang beriman. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Nah, ini orang yang tiga ini, orang yang tiga disebutkan dalam surat Al-Asr itu adalah orang yang benar-benar melaksanakan semuanya dengan Tuhannya. Itu artinya dengan Tuhannya. Nggak mungkin dia tahu, nggak mungkin dia sukses, nggak mungkin dia itu bisa memposisikan dirinya melakukan segala hal dengan Tuhannya kecuali setelah dia itu belajar, duduk bersama ulama, dengar majelis taklim, hadir majelis taklim. Kita gunakan segala hal yang dimudahkan Allah Ta'ala seperti internet, ya, medsos dan sebagainya yang kita miliki. Gunakan untuk kita itu mengadakan sebuah hubungan dengan Allah supaya kita bisa berjalan dengan Allah. Itu maksudnya. Nah, tapi kalau kita sudah berjalannya bukan dengan Allah, maka sesuatu itu sulit untuk kita capai. Kita mau bina rumah tangga tapi bukan dengan Allah, susah kita akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
yang selalu menjadi sebuah dambaan dan harapan serta angan-angan semua manusia. Nggak mungkin akan terlaksana. Oleh karenanya, sebelum seorang suami menjadi suami, dia harus belajar bagaimana cara menjadi suami yang baik, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Sebelum seorang istri menjadi seorang istri, maka hendaknya dia harus belajar bagaimana cara menjadi istri yang baik. Sementara kita lupa suatu firman di dalam Al-Quran yang berbunyi la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu adalah sebuah teguran yang sangat keras daripada Allah Ta'ala untuk kita, para ahlul ilm. Kita sudah tahu melukai perasaan istri, ya, menghinakan istri, merendahkan istri. Kenapa saya contohkan istri? Karena istri itu adalah yang paling utama yang harusnya kita berikan kebaikan kita selain daripada orang tua dan anak-anak kita. Mereka itu adalah barometer kebaikan kita, barometer akhlak kita, barometer keimanan kita, barometer ketakwaan kita. Itu mereka yang tahu. Mereka tahu kita, ya, Senin Kemisnya, siang malamnya, dohir batinnya semua tahu. Kalau sudah istri kita mengatakan kamu itu adalah suami yang terbaik, saudara kita mengatakan kamu itu adalah saudara yang terbaik, anak kita mengatakan kamu itu adalah ayah yang terbaik, orang tua kita mengatakan kamu itu adalah anak yang terbaik, berarti kita terbaik. Tapi justru kita kadang-kadang ini karena istri harus nurut, harus tunduk, nggak boleh keluar dan izin sebagainya. Dengan mudahnya dia itu mencaci maki, dia mencela, dia melukai perasaannya dengan keluarganya, dengan fisiknya dan sebagainya. Apakah kita itu lupa dengan ayat tersebut? La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa artinya? Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu beda. Apa artinya? Resiko daripada orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu beda. Kenapa kita selalu kena masalah? Ada saja masalah demi masalah, masalah demi masalah. Memang semua orang bermasalah, ya? Tidak mungkin ada yang tidak bermasalah. Masalah dengan istri, masalah dengan keluarga, masalah dengan tetangga, masalah dengan kesehatan, masalah dengan semuanya. Akan tapi masalah orang yang soleh itu adalah masalah yang dia syukuri. Tapi masalah dari orang yang toleh itu, orang yang bermaksiat itu adalah masalah yang dia itu mengadukan hal itu. Dia tidak mau, dia tidak berkehendak. Nah, maka dari itu para hadirin, terutama para alumni yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo gunakan kesempatan kita. Kita sudah tahu teorinya, kita sudah tahu kitabnya, kita sudah paham daripada guru-guru kita bagaimana kita meraih kebahagiaan yang menjadi harapan kita semuanya. Tinggal posisikan diri kita, jangan sampai kita termasuk orang yang melanggar perintah Allah. Dan jauhilah segala larangan Allah. Cukup itu saja, kalian akan bahagia. Terkait dengan rumah tangga bahagia, terkait dengan harta benda bahagia, terkait dengan segala harapan kita bahagia, semuanya bahagia. Nah, kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semuanya termasuk yang dinaungi dengan kebahagiaan fid dharain, amin. Dan mudah semuanya. Sesuatu yang dianggap sulit bagi mereka, yang disulitkan oleh Allah Ta'ala, ya Allah mudahkan bagi kita semuanya. Ya Allah, kalau Engkau tidak mudahkan sesuatu yang sulit, maka tetap akan sulit. Tapi jika Engkau telah memudahkan sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang sulit. Ya Allah, gampangkanlah kami untuk mendapatkan taufik dan hidayah-Mu, inayah dan riayah-Mu, sehingga kita semuanya dan seluruh keluarga kita, sahabat kita, kawan kita, masyarakat kita, keturunan kita semuanya berada di dalam naungan rahmat Allah, taufik Allah, hidayah Allah sampai akhir hayat nanti. Kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal amin. Sebelum tutup, saya akan umumkan struktur yang paling baru ya dari Al-Hasaniyah, Hay'ah Al-Hasaniyah, yaitu pengganti daripada almarhum Al-Maghfurlah Al-Habib Hamid bin Abdullah Segaf rahimahullah rahmatul abrar wa iyahu wa iyana fasyal jinan ya Hannan ya Mannan, sudah dipilih langsung dan ditunjuk langsung oleh Abuya Al-Habib Zain bin Hasan Baharun. Dan subhanallah, memang almarhum sebelum meninggal dunia, tepatnya 2 minggu sebelumnya, beliau datang kepada kami, duduk-duduk bersama kami, membicarakan tentang kepengurusan selanjutnya. Dan beliau juga mempunyai sebuah pemikiran bagaimana kalau seumpama ke depan nanti naib itu bukan cuma 1, tapi naib itu 2. Subhanallah, tanpa dinyana, tanpa disangka, tiba-tiba Abuya
Al-Habib Zain setelah disepakati kandidat-kandidat daripada anak-anak Abuya Hasan maupun anak-anak Abuya Zain. Subhanallah, kemudian Abuya Zain mengatakan supaya dipilih 2 wakil sekaligus. Jadi yang tadinya 1 wakil, sekarang ada 2 wakil. Wakil pertama dan wakil kedua. Jadi wakil pertama dipilih oleh Abuya adalah Al-Habib Muhammad bin Thahir bin Yahya. Ada? Belum datang. Dan wakil kedua yang akan membantu kami di dalam roda pergerakan Hayya Al-Hasaniyah ini adalah Al-Ustadz Helmi Farabi. Nah, semoga dipilihnya beliau berdua itu bukan pilihan daripada Abuya Zain, sebagaimana selalu saya katakan dan sebagaimana saya uraikan tadi di awal, bahwasanya ini adalah pilihan Abuya Hasan dan Abuya Sayyid Muhammad Abdul Maliki selaku muassis dan musyrif di hadal ma'had insyaallah. Oleh karenanya bersenanglah, bergembiralah, berbahagialah karena ini adalah sebuah tugas yang tidak mungkin terlaksana terucap kecuali Allah berkehendak. Dan Allah tidak berkehendak kecuali yang terbaik, dan semoga yang terbaik bagi mereka berdua, dan semoga nanti mereka berdua benar-benar melaksanakan tugasnya lebih daripada yang sebelumnya, yaitu Al-Habib Hamid insyaallah, apa yang menjadi sebuah pemikiran yang baik untuk perkembangan, bukan cuma urusan akhirat. Kita tidak mengurusi akhirat saja, tapi kita hidup masih di dunia harus diurusi juga. Bagaimana kita meringankan beban daripada Abuya Al-Habib Zain dalam pembangunan, dalam pendidikan, dalam perencanaan, semuanya. Ayo kita bergabung di situ dan ingat selalu, saya akan bawa lagi sebuah bisyarah untuk kita semuanya. Dan semoga kita tidak terlepas daripada bisyarah ini selamanya sampai kita meninggal dunia. Salah satu daripada keluarga kami atau anak-anak Abuya bermimpi seakan-akan pada masa itu sudah dilaksanakan, sehingga banyak orang yang dalam ketakutan, dalam ancaman, baik itu api yang mengejar-ngejar ataupun air yang bergelombang yang akan menenggelamkan. Begitu pula daripada sesuatu yang tampak daripada tubuhnya yang sangat berbau, yang sangat busuk baunya, yang sangat tidak mengenakkan kepada setiap orang pada saat itu. Tiba-tiba ada seorang yang tanpa ada rasa takut sama sekali dalam wajahnya, bersinar wajahnya, tampan dan teduh, senang dan dingin memandangnya, berpakaian serba putih yang meliputi badannya. Beliaulah Nabi kita Muhammad SAW, yang dikatakan dalam hadis Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqa fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Berarti siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, berarti dia itu telah melihat suatu kenyataan dan kebenaran, karena setan tidak akan menyerupai aku. Lalu kemudian Nabi SAW memberikan seruannya dengan mengatakan, yang dalwa semuanya di sini, yang berada di dalam ranah dalwa semuanya di sini, semuanya ke sini. Akhirnya semuanya berkumpul di suatu tempat, termasuk Abuya Hasan, termasuk para guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita, ya, termasuk ya insya Allah kita semuanya ini, ya, kita semuanya ini insya Allah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kita semuanya untuk membaca Tola'al Badru Alaina, dibaca sama-sama. Akhirnya dipimpin oleh Nabi SAW dan melewati sirat secepat kilat. Nah, itulah yang kita harapkan. Semoga dengan kita berkhidmat sungguh-sungguh karena Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya sekali lagi saya berikan pesan kepada antum semuanya selaku saudara kami, dan juga untuk mengamalkan hadisnya Nabi, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jangan kita mempunyai niatan yang lainnya. Jangan kita sok-sok mempunyai niat yang lebih baik lagi. Sudah jelas bagaimana dalwa itu. Dalwa, kiprahnya, keberkahannya dan sebagainya semua bukan karena pengurus anak-anaknya sekarang ini, tidak, tapi semuanya itu karena ikhlasnya dan baiknya niat pendirinya dan musyrifnya, yaitu Abuya Hasan dan musyrifnya Abuya Sayyid Muhammad Abdul Maliki. Abuya Hasan nggak punya keinginan sama sekali untuk bikin pesantren, sampai gurunya yang merintahkan, guru utamanya yang merintahkan, baru beliau itu membuka pesantren dengan niat gurunya Abuya Sayyid Muhammad Maliki. Oleh karenanya saya katakan sekarang apapun yang kalian ingin lakukan, mau bangun rumah, mau bangun pondok pesantren, mau bangun majelis, mau menikah,
mau berkiprah di masyarakat, apapun itu bentuknya, niatlah seperti niat Abuya Hasan. Insya Allah akan jelas tampak hasilnya seperti tampaknya hasil daripada dalwa ini. Nah, itulah pesan saya kepada antum semuanya. Semoga antum semuanya panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, tambah semangatnya untuk dakwah dan juga mengembangkan serta berkhidmat kepada Allah dan Rasulnya. Ingat, sebaik-baik moto adalah hidup ini adalah sebuah kesempatan dan kesempatan itu harus diperjuangkan. Sementara jangan lupa, perjuangan itu membutuhkan kepada pengorbanan. Nggak ada orang berjuang tanpa ada pengorbanan. Harus berkorban kita, korban perasaan, korban harta benda, korban pribadi, korban keluarga, korban semuanya. Semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Insya Allah semuanya akan dimudahkan untuk kita semuanya insya Allah. Alladzi ya'mal bil wajib la yat'ab. Alladzi ya'mal bil wajib la yat'ab. Selama kita itu anggap sesuatu yang terkait dengan guru kita adalah suatu kewajiban, maka sampai kapanpun dan sebanyak apapun tetap kita akan melakukannya tanpa ada rasa penat, rasa capek sama sekali. Dan insya Allah janji Allah Ta'ala tidak mungkin luput. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak mungkin sampai kemudian tidak sesuai, tidak menepati janjinya, tidak. Tapi semua intan surullah yansurkum. Jadi kalau kalian menolong kepada Allah Ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada kalian semuanya. Urusan dunia maupun urusan akhirat, urusan barzah maupun urusan mahsyar, semuanya akan dimudahkan untuk kita. Semoga itu yang terlaksana bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah.